Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk berbagi cerita dengan kalian. Berbagi cerita tentang keajaiban sholawat, tentang keajaiban WY40H, yang mungkin ini menjadi bahan motivasi untuk tetap istiqomah menjalankan amalan-amalan kita. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf ya buat kalian yang ngerasa nggak nyaman dengan adanya podcast-podcast testimoni seperti ini, karena ada satu komen kemarin itu bilang seperti ini. Kalau seandainya bacain testimoni itu juga sama buktinya dong. Nah, seperti yang kemarin ya, aku kan bacain testimoni tentang ATM terisi sendiri. Nah, di situ memang nggak ada bukti karena ya satu, itu testimoninya datang dari komentar YouTube kayak gitu. Jadi kalau di komentar YouTube itu bakalan susah minta bukti rekening atau ya pokoknya bukti lah, foto. Yang kedua, nggak semua orang nyaman ngasih testimoninya itu secara langsung, misalnya lewat voice note ataupun diwawancara secara langsung. Karena aku pernah nyoba satu kali dulu, ya dulu banget. Jadi setiap orang yang ngasih testimoni tentang sholawat, aku mintain FN-nya, terus aku mintain waktu untuk wawancara, mereka tuh selalu nolak kayak gitu loh. Alasannya yang pertama, bingung mau ngomong apa, mau ngomong dari mana. Yang kedua, gak mau identitasnya itu diketahui kayak gitu. Dan ada beberapa orang yang memilih lebih nyaman ngetik daripada ngomong secara langsung. Nah, aku sebagai orang yang butuh kayak gitu ya testimoninya untuk share ke kalian, aku juga memikirkan kenyamanan kayak gitu. Jadi aku nggak mau maksa mereka untuk memberikan testimoninya secara langsung, baik FN ataupun wawancara. Tapi kalau teman-teman memang butuh real buktinya, kisah nyatanya, keajaiban sholawat ataupun amalan-amalan yang lain, bisa tuh kalian search YouTube channel Ustadz Mukhlis Marshall ya, kalau nggak salah. Nah, beliau itu sering ngelakuin wawancara dengan beberapa orang yang sudah merasakan keajaiban tentang sholawat. Jadi kalian nggak harus melulu nontonin channel YouTubeku, jadi kalian bisa nonton channel YouTube orang lain yang juga share tentang keajaiban-keajaiban sholawat ataupun amalan yang lainnya, biar kalian tuh makin semangat. Terus buat kamu yang komen kemarin ngerasa gak nyaman dengan adanya channel-channel yang memberikan testimoni tentang sholawat karena kelihatannya itu lebih ke duniawi kayak gitu ya, bukan lillah. Aku saranin kamu nonton aja full videoku semua tentang keajaiban sholawat, entah itu keajaiban WY40H juga, itu sudah aku buat foldernya tentang marketing langit, itu ditonton semuanya. Jadi jangan setengah-setengah, seakan-akan apa ya, semua teman-teman yang ngelakuin riyadhah ataupun mengamalkan WY40H itu karena dunia kayak gitu. Jadi tontonnya jangan setengah-setengah ya, tonton semuanya. Agar mindset kamu nih nggak selalu negatif kayak gitu ya, kalau ada channel-channel yang memberikan atau sharing tentang keajaiban sholawat, tentang keajaiban doa, tentang keajaiban amalan-amalan lainnya. Yaps, itu aja intermezzonya. Kita langsung aja ke testimoni pagi ini. Alhamdulillah, ini testimoni dari salah satu sahabat kita yang sempat komen di YouTube. Testimoni ini datang dari Kak Ani Susanti. Nah, beliau ini bercerita dengan keajaiban Al-Waqiah. Beliau ini yang lama mendambakan seorang bayi kayak gitu, ingin hamil. Tiba-tiba dengan keajaiban Al-Waqiah semuanya terwujud. Dan gak hanya berhenti di ijabah ya doa kehamilannya, tapi ada keajaiban-keajaiban lain yang dirasakan oleh Kak Ani ini. Kita langsung aja ya, simak testimoninya. Bismillahirrohmanirrohim. Aku mau berbagi cerita nih Kak. Dulu sebelum tahu riyadhah, aku pernah juga ngamalin Al-Waqiah. Singkatnya, aku udah nikah lebih dari setahun. Terus banyak yang tanya-tanya, udah belum? Kadang entahlah mau jawab apa. Terus aku pernah dikasih tahu kakakku untuk baca Al-Waqiah setiap duha. Rutin aku jalankan. Aku berdoa pengen hamil, pengen jadi seorang ibu, alhamdulillah dikabulkan. Dan kalau nggak salah, semenjak kejadian pesawat jatuh, aku sering dengar ceramah-ceramah, search di YouTube ketemu sama channel Kawirda Mansyur, terus channel Kak Ovi.
Nah, disinilah aku coba rutinkan waqiah dan duha. Beberapa hari selanjutnya, aku tambahin Yasin di setiap subuh, duha Ar-Rahman, Asar Al-Waqiah, Isya Al-Mulk, lebih 40 hari aku jalanin. Tapi belum ada perubahan, hati memang tenang, dan aku bertekad lanjut. Tiba-tiba aja aku dapat email dari prakerja kalau aku lolos. Dan saat ini memang keuangan lagi down, soalnya kami lagi bangun rumah atau tempat usaha. Aku berdoa selalu didatangkan rezeki yang tak terduga. Alhamdulillah Allah kasih jalan dengan ada yang beli mesin cuci bekas yang kami jual. Alhamdulillah aku percaya Allah akan mengabulkan hajatku di saat yang tepat dengan cara kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Menurutku, ibadah itu riyadoh yang kita lakukan sebagai tabungan kita kepada Allah. Sebagian untuk dunia dan sebagian lagi untuk akhirat. Oh ya, aku juga ngamalin sholawat Nabi Muhammad dan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang di tasyahud akhir, seperti yang disampaikan Syekh Ali Jaber juga istighfar. Tapi aku nggak menargetkan berapa sih, sebisa aku aja. Makasih. Nah, itu dia testimoni dari Kak Ani. Kalau kamu ngerasa punya hajat yang benar-benar urgent kayak gitu, coba minta dengan serius sama Allah. Jangan setengah-setengah, jangan main-main. Minta dengan sebenar-benarnya, minta apa yang kita butuhkan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, yang pantas. Bukan hanya dengan apa yang kita hafalkan. Kita bisa aja nulis copywriting yang bagus saat kita jualan, tapi kenapa saat kita minta sama Allah, kita seenaknya aja. Buatlah doa yang saat Allah mendengarnya akan sulit ditolak kayak gitu. Jangan cuman jadikan doa sebagai ban cadangan saat kita butuh. Jangan jadikan doa sebagai pintu darurat ya saat ada bencana alam kayak gitu. Tapi jadikan doa itu sebagai tabungan juga. Butuh nggak butuh, kita tetap terus berdoa. Dengan harapan nanti suatu saat ketika kita punya hajat yang besar, kita minta tuh sama Allah. Kita ambil tabungan kita yang ada di Allah. Loh Kak, bukannya Allah itu maha tahu? Ngapain kita butuh doa lagi? Toh Allah meskipun aku nggak ngomong juga pasti bakalan tahu kayak gitu. Ya iya sih, emang Allah itu maha tahu, tapi Allah lebih suka mendengarkan doa-doa kalian. Mendengar secara langsung apa yang kalian butuhkan dan inginkan. Karena itu juga masuk ke dalam perintahnya. Dan hal ini berkaitan ya dengan Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan ada juga hadis riwayat dari Abu Daud dan Al-Hakim. Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha murah hati. Allah malu bila ada hambanya yang menengadahkan tangan, memohon kepadanya lalu dibiarkan kosong dan kecewa. Dari hadis ini aja kita udah tahu ya betapa penyayangnya Allah ke kita, dan kita sebagai umatnya terlalu sombong gak mau berdoa padahal kita butuh. Kalau sudah berdoa tapi gak kunjung juga dikabul sama Allah, terus kita harus gimana Kak? Ya yakin aja sama Allah. Yakin bahwa doa itu akan segera secepatnya datang, dan kalaupun memang gak sesuai dengan ekspektasi kita, aku yakin Allah menggantinya dengan sesuatu hal yang lebih baik dari itu. Doa itu terkabul ada 3 cara teman-teman. Yang pertama, sesuai dengan ekspektasi kita. Misal kita pingin A nih, ya udah Allah kabulkan dengan A dan alhamdulillah. Yang kedua, kalau seandainya nggak dikabulkan sesuai ekspektasi kita, itu akan diganti dengan hal yang lain. Misal kita minta A tapi Allah kasih yang B, dan ternyata B itu adalah yang terbaik buat kita. Yang ketiga, doa kita nggak dikabul di dunia, maka itu akan jadi amalan kebaikan buat timbangan kita nanti di akhirat. Dan aku yakin kalau kamu sudah tahu cara kerjanya doa itu dikabulkan seperti apa, yang sudah aku jelaskan tadi, nggak bakalan ada kata-kata percuma berdoa nggak bakal dikabul. Percuma berdoa aku mintanya A, malah dikasih yang B.
Yaps, itu aja dulu podcast kali ini. Semoga ini menjadi bahan motivasi dan pencerahan juga buat kamu. Semoga apa aja yang jadi hajat kamu segera dikabul sama Allah. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalam.